Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa Al-Bahjah TV, para sahabat Al-Quran rahimakumullah, pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan yang luar biasa untuk menambah hasanah keilmuan kita tentang Al-Quranul Karim. Semoga salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, insyaallah Al-Fakir Bambang Siswanto dari Tahfidz Al-Bahjah akan menyampaikan seputar ilmu tajwid dalam acara belajar tajwid. Para sahabat Al-Quran rahimakumullah, Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mulia. Karena semua yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat mulia, yaitu malaikat Jibril, kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, dan diperuntukkan bagi umat yang paling mulia, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Bahkan kulit binatang pun kalau dijadikan sampul Al-Quran, maka orang akan dengan senang menciumnya, berbeda ketika masih melekat di hewan yang bersangkutan. Karena itu, karena Al-Quran adalah kalamullah, dalam membacanya kita tidak bisa sembarangan, harus memiliki ilmu. Karena itu ada syarat dalam belajar Al-Quran, yaitu dua. Yang pertama, talaki. Talaki adalah belajar kepada guru yang alim, yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, musyafahah, yaitu berhadapan antara murid dan guru. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu tajwid. Apa itu tajwid? Berdasarkan bahasa, tajwid berasal dari jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya membaguskan, memperindah. Apa yang dibaguskan, apa yang diperindah, yaitu bacaan Al-Quran kita. Karena itu ilmu yang mempelajari tentang tajwid, biasa atau lazim disebut dengan tahsinul qiraah. Bagaimana cara kita membaguskan bacaan kita. Dan secara istilah, di dalam kitab Muqaddimah Jazariyah disebutkan, Iqta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Di dalam kalimat yang kita beri warna merah ini, yaitu haqqaha dan mustahaqqaha. Ada dua yang kita pelajari, yaitu hak huruf dan mustahak huruf. Hak adalah sesuatu yang wajib dimiliki, atau selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun, sedangkan mustahak terkadang menyertai, terkadang tidak. Sebelum kita membahas mengenai hak dan mustahak huruf, di sini kita mengenal huruf. Apa itu huruf? Sebelum kita mengenal hak dan mustahaknya, lebih baik kita mempelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan huruf. Baik, al-huruf, jamak dari harf. Secara bahasa adalah rumuzun kitabiyah. Rumuz, di dalam bahasa Indonesia tentunya kita sudah mengenal istilah rumuz. Rumus adalah sandi, simbol, tanda, kitabiyah, untuk menulis. Contohnya kalau kita hendak menuliskan huruf alif, tentunya cukup coret panjang seperti tongkat, lurus, itu alif. Kalau seperti mangkok kemudian ada titiknya, kalau dua di atas ta, kalau satu di bawah ba. Ini adalah rumus. Itu rumus atau sandi atau simbol untuk menulis. Dan secara istilah adalah sautun mu'tamidun ala makhrajin. Saut, suara, mu'tamidun yang bergantung ala makhraj, pada tempat keluarnya. Karena huruf ini nanti berkaitan dengan suara, menyebabkan ilmu tajwid
tidak bisa dipelajari tanpa berguru. Karena nanti di dalam musafahah itu, di dalam berhadapan antara murid dan guru, ada 4M. Yang pertama, melihat, mendengar, menirukan, dan membaca. Kita melihat guru dalam melafalkan, mendengar guru dalam melafalkan, kemudian menirukan guru dalam melafalkan, dan baru kemudian santri atau murid membacanya. Karena berkaitan dengan suara. Dan di dalam huruf nanti ada memiliki nama. Maka setiap huruf pasti memiliki nama. Disebut dengan asmaul huruf, nama-nama huruf. Dan nanti kita juga akan mempelajari fawatihus suwar, fawatih, permulaan as-suwar, surat. Jadi permulaan dari surat. Baik, kita akan langsung menuju ke asmaul huruf. Nama-nama huruf. Huruf ada yang memiliki satu nama. Syaratnya apabila dieja tidak berakhiran dengan hamzah. Saya contohkan huruf ba, akhirnya ada hamzahnya. Ba ada hamzah. Tapi ini mari kita cari sekarang apakah huruf yang tidak berakhiran dengan hamzah. Contohnya di sini yang pertama alif, tidak ada hamzahnya. Maka huruf yang apabila dieja tidak berakhiran dengan hamzah, maka dia cukup memiliki satu nama. Baik, dan apa dan bagaimana huruf-huruf yang lain akan kita pelajari lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam channel Anda di Al-Bajah TV dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah mengenal asmaul huruf, dan yang pertama tadi adalah huruf yang memiliki satu nama. Syaratnya apabila dieja tidak berakhiran dengan hamzah. Tadi sudah kita sebutkan satu huruf yaitu alif. Kemudian jim. Mohon perhatikan cara penulisan ketika huruf itu disebutkan semacam yang tertera pada layar. Alif. Sebab ini banyak sekali di lapangan yang salah menyebut alif, ba, ikut ke huruf ba, alif menjadi panjang padahal alif. Kemudian yang kedua, jim, dal, zal, sin, shin, sad, dad, ain, ghain, qaf, kaf, lam, mim, nun, dan waw. Mohon perhatikan cara melafalkan huruf waw, bukan wawu, tapi waw.
Baik, itu adalah huruf-huruf yang memiliki satu nama, yaitu apabila dieja tidak berakhiran dengan hamzah. Kemudian ada huruf yang memiliki dua nama, yaitu apabila dieja berakhiran dengan hamzah, kecuali hamzah itu sendiri. Karena hamzah nanti juga memiliki dua nama, walaupun ketika dieja tidak berakhiran dengan hamzah. Baik, apa huruf-hurufnya? Yang pertama adalah huruf ba. Nama pertama ba, nama kedua dengan menghilangkan hamzahnya menjadi ba. Ta, ta, sa, sa, ha, ha, kha, kha, ra menjadi ra, kemudian ta menjadi ta, za menjadi za, fa menjadi fa, ha menjadi ha, ya dan ya. Nah, kemudian huruf hamzah ada dua nama, hamzah dan hamzun. Jadi hamzah dan hamzun, walaupun tidak berakhiran dengan hamzah, tetapi memiliki dua nama. Baik, selanjutnya ada huruf yang memiliki 4 nama. Yang memiliki 4 nama ini cukup satu huruf saja, yaitu huruf za. Ada yang menyebut dengan za, ada yang menyebut dengan za dengan menghilangkan hamzahnya. Kemudian ada yang menyebut dengan zai dan zi. Mohon apabila dalam pengajaran dalam satu lembaga yang sama, silakan dipilih apakah itu huruf za, zai atau zi. Kalau Al-Fakir lebih memilih ke huruf zai. Baik, nanti di segmen berikutnya dan di materi berikutnya kita sepakat untuk menyebut dengan huruf zai. Karena huruf ini memiliki 4 nama. Selanjutnya fawatihus suwar. Fawatih, pembuka, permulaan. Suwar, jamak dari surah, yaitu permulaan surah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Quran nanti akan ada permulaan atau pembukanya. Ada yang diawali dengan qasam atau sumpah. Wal asr, wattini wazzaitun, wadduha, dan masih banyak lagi. Ada yang diawali dengan menyebut hamdalah atau memuji kepada Allah, subhanalladzi, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang diawali dengan huruful muqata'ah. Huruful muqata'ah adalah huruf yang terputus-putus. Jadi nanti yang dibaca adalah nama hurufnya. Maka pada pelajaran sebelumnya kita setelah mengenal nama-nama huruf, ini penting untuk bagaimana bisa membaca fawatihus suwar dengan baik dan benar. Contohnya fawatihus suwar, alif lam mim. Kalau kita urai, alif, kemudian lam, cara penulisannya semacam ini. Ada coret panjangnya, dibaca 3 ayunan atau 6 harokat, dan mim juga dibaca dengan 6 harokat. Mohon perhatikan, ketika ada huruf mim bertemu dengan mim, disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain, maka di sini nanti ada dengung. Cara membacanya, alif lam mim, semacam itu. Kemudian ada huruf yasin. Ianya cukup 2 harokat, ya. Kemudian sinnya dibaca dengan 6 harokat, sin. Sering terjadi para santri membaca dengan kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terbalik, harusnya ya-nya cukup 1 ayunan saja. Yasin. Semacam itu. Dan dalam materi kali ini kita urai bagaimana cara penulisannya sehingga bisa dibayangkan cara membacanya. Kemudian ada toha misalnya. Toha, cukup 2 harokat saja. Toha. Timbul pertanyaan, Ustadz, apakah boleh dibaca toha? Tadi kan dikatakan bahwa fawatihus suwar yang dibaca adalah nama hurufnya. Sedangkan huruf to dan huruf ha ini memiliki 2 nama.
Seandainya dibaca Toha, bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Ternyata membaca Al-Quran tidak hanya berdasarkan diroyat atau ilmu tajwid, tapi yang di atas itu adalah berdasarkan riwayat. Tidak ada riwayat satupun yang meriwayatkan cara membacanya Toha. Maka yang betul adalah dibaca Toha. Kemudian ada lagi Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Nah ini mohon hati-hati, karena para santri terutama yang baru bisa membaca Al-Quran sering membaca dengan kahaya aso, banyak sekali lah semacam itu. Yang betul, mari kita urai satu persatu. Kaf, ha, ya, ain. Nah ketika ini ada nun sukun bertemu dengan sod, maka diifakan. Ain, sod. Dan ini ada qalqalahnya. Sod. Kaf, ha, ya, ain, sad. Baik para sahabat Al-Quran, jangan kemana-mana, tetaplah setia dalam acara belajar tajwid, membaca Al-Quran semakin mudah. Kami akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ya. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Para sahabat Al-Quran, pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali. Terima kasih masih dalam acara belajar tajwid semakin mudah membaca Al-Quran. Kita lanjutkan tentang hak huruf. Tadi asmana huruf sudah, apa itu pengertian huruf juga sudah. Sekarang kita beranjak ke hak huruf. Hak huruf itu ada dua, terdiri dari makharijul huruf wa sifatul lazimah. Yang disebut dengan makhraj adalah mahallun yansha fihi harf, tempat keluarnya suara ketika huruf diucapkan. Dan ada lagi sifatul lazimah. Sifat lazimah ini adalah sifat yang selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid dan lain-lain. Selalu menyertai, karena ini adalah sifat lazim atau sifat asli atau sifat dzatiyah. Jadi namanya ada tiga nanti, sifat lazimah, sifat dzatiyah atau sifat asliyah. Baik, kami lebih senang dengan menyebut dengan sifat lazimah. Baik, itu yang dimaksud dengan hak huruf. Dan ada mustahak huruf. Mustahak huruf adalah sifat aridah, sifat yang baru, sifat yang terkadang menyertai huruf, terkadang tidak, tergantung pada sebuah faktor. Contohnya, ra itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Demikian dengan beberapa huruf yang lain. Tebal, tipis huruf, kemudian kadang dibaca mat, kadang pendek,
terkadang didengungkan, terkadang dibaca jelas. Nah, ini yang disebut dengan sifat aridah. Nanti akan kita pelajari bersama. Para sahabat Al-Quran, berarti kalau kita belajar tentang ilmu tajwid, kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya suara ketika huruf diucapkan. Nanti ada beberapa tempat yang harus kita ketahui sebelum kita bisa melafalkan sifat-sifatnya. Kemudian makhraj adalah tempat keluarnya, kemudian sifat adalah kaifiyahnya. Kaifiyah atau tata cara bagaimana cara melafalkan huruf tersebut. Maka di sini ada 2 sifat, yaitu sifat lazimah dan sifat aridah. Maka kalau kita belajar tentang ilmu tajwid harus urut berdasarkan tangganya. Ada tangga pertama yang disebut dengan makharijul huruf, yang kedua tangga kedua disebut dengan sifat lazimah, dan tangga ketiga disebut dengan sifat aridah. Apabila kita belajar tanpa melalui step yang betul, misalnya makhraj dan sifat lazimah kita belum faham, kemudian kita langsung mempelajari tentang sifat aridah, misalnya tentang hukum tajwid, nanti akan terjadi kesalahan atau lahan yang kita lakukan di situ. Contohnya, ketika melafalkan dengung di ikhfa, ketika min qablik dengan anfu itu beda. Bukan antum juga bukan antum. Maka kita harus tahu makhraj dan sifat lazimahnya, baru bisa melafalkan sifat aridah dengan baik dan benar. Segera kita lanjutkan dengan makharijul huruf. Tadi kami menyebutkan bahwa makharijul huruf adalah mahallun yansha fihi harf, tempat keluarnya suara ketika huruf itu diucapkan. Dalam hal ini ada terbagi menjadi 2, yaitu yang bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Secara umum, makharijul huruf nanti terdiri dari 5 bagian. Yang pertama al-jauf. Al-jauf adalah rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian al-halqi, rongga tenggorokan. Al-lisan, huruf-huruf yang ada di lidah. Asy-syafatan, huruf-huruf yang ada di 2 bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Dan al-khayshum, huruf-huruf yang berada di rongga pangkal hidung. Baik. Al-jauf, pengertiannya adalah rongga mulut dan tenggorokan. Kalau di dalam gambar ini kita sebutkan yang al-jauf itu berarti melalui di sini nanti. Harus bebas hambatan. Misalnya kalau kita melafalkan itu al-jauf, tapi kalau itu sudah masuk ke khayshum, maka tidak boleh menyentuh ke dinding-dinding. Yang namanya rongga adalah ruangan yang tanpa dinding, yang di tengahnya. Dan secara umum ada 5, kemudian secara khusus menurut Imam Khalil ada 17 bagian nanti. Dimulai dengan rongga mulut dan tenggorokan, yaitu adalah huruf-huruf mad. Fathah diikuti alif, dhammah diikuti waw, dan kasrah diikuti ya sukun. Fathah diikuti alif, dhammah diikuti waw, dan kasrah diikuti ya sukun. Bagaimanakah cara melatih al-jauf? Al-jauf itu apabila hurufnya tidak mengandung dengung, maka dilarang masuk ke khayshum. Contohnya a'udzu billahi. A'udzu billahi itu tidak ada huruf-huruf yang mengandung dengung. Maka apabila hidung ini kita pencet, kemudian hidung kita bergetar, maka di situ salah al-jaufnya. A'udzu. Nah, itu salah. A'udzu billahi tidak memengaruhi kepada suara karena memang tidak berada di pangkal rongga hidung. Maka coba kita berlatih di rumah dengan hal-hal yang sederhana saja. Misalnya saya suka, itu tidak ada huruf-huruf yang ada di rongga ini. Maka ketika dipencet saya suka, tidak ada suara sengau di situ. Tapi kalau saya suka, itu al-jaufnya bermasalah.
Baik, silakan dilatih di rumah dengan menggunakan pernafasan perut. Supaya al-jawf ini tercapai dengan sempurna, caranya adalah dengan melafalkan. Kalau nanti berharokat fathah, fathah artinya membuka, yaitu 2 jari masuk, a. Kemudian kalau kasrah artinya memecah kedua bibir, atau bahasa mudanya meringis, tapi bukan semacam ini, tapi yang bawah saja, i, dengan ada celah sedikit. Kalau digigit, i, dilepas, i, semacam itu. Kemudian kalau domah, domus syafatain, domus syafatain, yaitu bertemunya 2 bibir di depan, u, jadi a, i, u, dengan menggunakan pernafasan perut. Baik, untuk sementara pada pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran, dalam membaguskan bacaan kita, dalam menghafalnya, dan dalam memahami artinya, kemudian menjalankan apa yang menjadi kandungan dari Al-Quran. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.